Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Kevin. Nah, hari ini gue bakal ngebahas salah satu bab dari mata, yaitu mengenai teori dasar peluang. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk. Pengertian peluang, apa itu peluang? Peluang dalam kehidupan sehari-hari tentu bukan suatu kata yang asing, melainkan sudah akrab kita dengar. Dalam usaha berbisnis, peluang selalu dibutuhkan dalam kegiatan berbisnis, supaya kita dapat memperhitungkan seberapa besar resiko atau seberapa banyak profit yang dapat kita dapat. Oke, kalau di dalam matematika, peluang ini merupakan nilai antara 0 hingga 1 yang menerangkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Nah, kalau dalam penggunaan sehari-hari, kita dapat menerapkannya dalam permainan kartu atau permainan dadu. Kalau di dalam dadu, kita dapat memperhitungkan berapa besar chance kita untuk mendapat angka yang kita inginkan. Kalau di dalam kartu, sama juga cara kerjanya, seberapa besar chance kita untuk mendapatkan kartu yang kita butuhkan untuk memenangkan permainan. Oke, rumus dasar peluang dari yang paling umum. Rumus dasar peluang, peluang dapat terjadi dengan kejadian tertentu yang terjadi atau perkiraan dibagi dengan total kejadian yang terjadi. Atau dengan simbol matematika, kejadian tertentu itu ditulis dengan NA dan total kejadian yang terjadi itu ditulis dengan NS. Oke, teori-teori dalam peluang. Teori-teori dalam peluang terbagi dua, namun yang pertama adalah teori peluang tunggal. Seperti yang ditulis, tunggal. Berarti teori ini hanya berciri atau menjelaskan bahwa suatu peluang yang terjadi hanya dapat terjadi sekali. Peluang yang sama tidak dapat terjadi lebih dari satu kali. Kalau di dalam permainan bisa kita contohkan dengan sebuah dadu. Jika kita ingin mendapatkan angka 4 dalam suatu dadu, maka kita hanya mempunyai satu chance dari 6 kesempatan. Karena seperti yang kita ketahui, dalam sebuah dadu itu hanya terdapat 6 sisi atau 6 angka. Langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, Budi sedang bermain ular tangga. Ia membutuhkan angka 5 untuk mencapai garis finish. Maka berapa banyakkah peluang yang dapat terjadi jika ia hanya menggunakan satu buah dadu? Sama seperti penjelasan saya yang tadi, dalam sebuah dadu itu hanya terdapat 6 buah sisi, maka NS-nya adalah 6, dan Budi membutuhkan satu angka, yaitu angka 5, maka NA-nya adalah 1. Jadi cara kerjanya adalah peluang terjadi NA bertuliskan 1 dan NS bertuliskan 6. Maka chance di sini, chance bagi Budi untuk mendapatkan angka 5 adalah 1 dari 6 kesempatan. Atau di dalam desimal ditulis dengan 0,17. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Terdapat 10 kartu yang terdiri dari angka 1 hingga 10. Berapa banyakkah peluang untuk memperoleh kartu dengan angka lebih dari 8? Oke, dari 1 sampai 10. Angka yang lebih dari 8 itu hanya 2, yaitu 9 dan 10. Maka NA-nya adalah 2. Kalau NS-nya bertuliskan dari 1 sampai 10, maka NS-nya juga 10. Oke, peluang NA per NS. NA-nya 2, NS 10. Maka peluang yang dapat kita dapat dalam memperoleh kartu lebih dari 8 hanyalah 2. Oke, yaitu 8 dan 9. Kalau di desimal itu 0,2. Kalau di dalam persen 20%. Oke, teori yang kedua itu adalah teori peluang majemuk. Teori peluang majemuk menerangkan bahwa suatu peluang yang terjadi pada suatu hal dapat terjadi lebih dari 1 kali, bahkan 2 kali atau 3 kali.
seperti misalnya 2 buah dadu yang dilemparkan. Bisa saja 2 buah dadu itu menunjukkan angka 4 atau angka 5 di 2 buah dadu tersebut. Atau melemparkan 2 koin. 2 buah koin tersebut menunjukkan 2 buah kepala atau 2 buah ekor. Oke, rumus peluang majemuk terdiri dari 2. Kalau yang dan itu rumusnya adalah peluang A dikali dengan peluang B. Kalau yang selanjutnya adalah atau, itu rumusnya adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Namun yang paling umum itu adalah rumus yang pertama, itu dikali. Oke, langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Terdapat 2 buah koin yang dilempar. Jika diperlukan 2 kepala untuk memenangkan permainan, maka berapa banyakkah peluang yang terjadi? Dalam satu koin itu hanya terdapat 2 permukaan, ekor atau kepala. Peluang di koin pertama hanya terdapat satu peluang saja, karena dibutuhkan 2 buah kepala dari 2 buah koin. Maka peluang A adalah setengah dan peluang B juga setengah. Dan caranya sebagai berikut. Peluang A dikali dengan peluang B, maka setengah kali setengah, jawabannya adalah 1/4. Oke, contoh yang kedua. Berapa banyakkah peluang terambilnya kartu yang berangka lebih kecil dari 6 atau huruf dalam permainan kartu poker? Seperti yang kita ketahui, dalam kartu poker itu terdiri dari 14 jenis kartu, yaitu 1 sampai 10, joker, queen, king, dan as. Oke, di sini dia ingin mendapatkan angka yang lebih kecil dari 6, yaitu 1 sampai 5 atau huruf J, Q, king, dan A. Oke, maka peluang A itu adalah peluang angka yang lebih kecil dari 6, yaitu 1 sampai 5, maka 5/14. Dan peluang B itu adalah huruf joker, queen, king, dan as. Itu terdapat 4 huruf, maka ditulis 4/14. Jadi cara menjawabnya adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang A 5/14 ditambah 4/14, maka jawabannya adalah 9/14. Oke. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai bab matematika peluang. Jika terdapat kesalahan berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.